Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Rahmasari dengan NIM 63231458. Saya Aurea Aurora dengan NIM 63231443. Perkenalkan, nama saya Caroline Benedetta dengan NIM 63231180. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 bagian pendahuluan. Di sini latar belakang kami membahas tentang 1. Perkembangan teknologi informasi mempengaruhi sistem akuntansi. Kami juga membahas tentang UMKM atau bengkel tradisional masih menggunakan pencatatan manual. Lalu kami juga membahas tentang permasalahan kesalahan pencatatan laporan tidak konsisten. Dan terakhir kami juga membahas tentang dibutuhkan sistem informasi akuntansi untuk meningkatkan efisiensi. Tujuannya untuk 1. Menganalisis sistem informasi pendapatan bengkel, 2. Mengidentifikasi kelemahan sistem pendapatan, 3. Merancang sistem informasi pendapatan, 4. Membangun aplikasi pengelolaan pendapatan. Metode penelitian yang kami gunakan, 1. Metode penelitian deskriptif. Metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena, keadaan, atau objek penelitian apa adanya tanpa melakukan perlakuan atau pengujian hubungan sebab akibat. 2. Ada pendekatan studi pustaka, lalu sumber data yang kita dapat dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Baik, di sini kita akan masuk ke landasan teori. Pertama, ada pengertian sistem. Sistem berasal dari kata Latin atau Yunani, yaitu system, yang berarti kesatuan elemen yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Jogianto 2005, sistem adalah jaringan prosedur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu sasaran. Menurut Romney 2004 dan Hall 2007, sistem merupakan kumpulan komponen atau subsistem yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yang sama. Sistem pengelolaan data adalah kombinasi manusia, mesin, dan metode yang terorganisir untuk menghasilkan informasi, menurut L.A. Mitchin dan Susanto pada tahun 2004. Kedua, ada unsur sistem. Input, data atau masukan yang menggerakkan sistem. Proses, aktivitas pengelolaan input. Output sendiri, hasil atau informasi yang dihasilkan. Jadi, dapat kita simpulkan, sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai elemen atau komponen yang saling berhubungan dan bekerjasama melalui tahapan input, proses, dan output untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam sistem pengelolaan data, unsur manusia, mesin, dan metode berperan bersama untuk mengelola data menjadi informasi yang bermanfaat. Ketiga, ada pengertian informasi. Informasi berasal dari kata informationem yang berarti konsep atau gagasan. Informasi adalah data yang telah diolah sehingga memiliki arti dan manfaat bagi pengguna. Menurut Kusirna dan Kunio tahun 2007 dan Susanto tahun 2004, informasi digunakan untuk mengambil keputusan. Informasi yang baik harus tepat waktu dan relevan dan juga andal. Data yang diolah menjadi informasi dapat menghasilkan pengetahuan baru. Lalu yang keempat, ada pengertian akuntansi. Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan transaksi keuangan. Akuntansi disebut sebagai bahasa bisnis atau bahasa pengambilan keputusan, ditinjau dari penggunaan, menyediakan informasi keuangan untuk evaluasi dan pengambilan keputusan, terus proses mengolah data keuangan menjadi laporan, terus akuntansi merupakan sistem informasi keuangan dari pihak internal dan eksternal. Jadi dapat disimpulkan, informasi merupakan data yang telah diolah sehingga bermakna, andal, relevan, dan tepat waktu. Untuk mendukung pengambilan keputusan, akuntansi berperan sebagai sistem informasi keuangan yang mengelola data transaksi menjadi informasi keuangan yang berguna bagi pihak internal dan eksternal dalam evaluasi serta pengambilan keputusan bisnis. Kelima, ada pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah komponen yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyebarkan informasi, mendukung pengambilan keputusan, pengendalian, dan koordinasi organisasi. Menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, dan basis data, menyediakan informasi untuk semua tingkat manajemen. Keenam, ada pengertian sistem informasi akuntansi atau SIA. SIA adalah sistem yang mengelola data keuangan menjadi laporan keuangan, menurut Wing pada tahun 1994. Dapat dilakukan secara manual atau berbasis komputer. Menurut Bortner dan William dan juga Jugianto, SIA melibatkan manusia dan sumber daya lain. SIA berpengaruh terhadap aktivitas dan kinerja organisasi.
Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan sistem terpadu yang mengelola data menjadi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan di seluruh tingkat manajemen. Sistem informasi akuntansi adalah bagian khusus dari sistem informasi yang berfokus pada pengelolaan data keuangan menjadi laporan keuangan, baik secara manual maupun berbasis komputer, sehingga berperan penting dalam meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi. Activity diagram merupakan salah satu diagram dalam Unified Modeling Language yang digunakan untuk menggambarkan aliran kerja atau aktivitas dalam suatu sistem atau proses. Diagram ini menyajikan serangkaian kegiatan, tindakan, dan keputusan yang terjadi secara berurutan sepanjang waktu. Nah, pada activity diagram terdapat beberapa simbol yang digunakan. Yang pertama itu ada activity, yaitu menunjukkan aktivitas utama dalam alur proses sistem. Lalu ada action, yaitu menggambarkan tindakan atau langkah yang dijalankan sistem. Dan ada initial note, yaitu menandakan awal dimulainya proses. Lalu ada activity final note, yaitu menunjukkan akhir dari proses. Lalu ada decision, yang digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Yang terakhir ada line connector, yaitu menghubungkan atas simbol agar alur proses jelas. Lalu pada bagian ini akan dijelaskan mengenai use case diagram. Use case diagram adalah alat pemodelan yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aktor dan fungsi sistem dalam suatu sistem informasi. Nah, diagram ini menampilkan aktor, use case, serta relasi di antaranya untuk menjelaskan kebutuhan dan ruang lingkup sistem dari sudut pandang pengguna. Melalui use case diagram, analis dapat memahami batas sistem, membedakan aktivitas yang dilakukan sistem dan lingkungannya, serta membantu perancangan fitur agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pada use case diagram terdapat beberapa simbol yang digunakan, yaitu ada aktor yang mewakili peran pengguna atau pihak luar yang berinteraksi dengan sistem. Lalu ada dependensi, yaitu menunjukkan hubungan ketergantungan pada satu elemen yang memengaruhi elemen lainnya. Lalu ada generalization, yaitu menggambarkan hubungan pewarisan, yaitu aktor atau use case turunan mewarisi perilaku dari induknya. Lalu ada include, yaitu menunjukkan bahwa suatu use case selalu menyertakan use case lain sebagai bagian dari prosesnya. Lalu ada extend, yaitu menunjukkan perluasan perilaku use case pada kondisi tertentu. Lalu ada association yang menghubungkan aktor dengan use case yang dijalankannya. Lalu ada sistem, yaitu menunjukkan batas sistem yang membedakan sistem dengan lingkungannya. Lalu yang terakhir ada use case, yaitu menggambarkan fungsi atau layanan yang disediakan sistem bagi aktor. Lalu di sini akan menjelaskan sejarah perusahaan dari bengkel tradisional. Bengkel tradisional ini merupakan usaha jasa servis dan perawatan kendaraan di wilayah Depok yang berdiri sejak tahun 2017. Berawal dari inisiatif pemilik dalam melihat tingginya kebutuhan masyarakat akan layanan perbaikan kendaraan yang cepat, terjangkau, dan andal. Berbekal keterampilan mekanik dan pengalaman di bidang otomotif, usaha ini berkembang dari bengkel kecil menjadi bengkel yang dikenal masyarakat dengan komitmen untuk terus berinovasi, memberikan pelayanan berkualitas, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta menjadi bengkel yang terpercaya dan diminati oleh masyarakat. Lalu di sini ada struktur organisasi yang terdapat pada perusahaan bengkel tradisional, yaitu yang pertama ada pemilik dengan tugas mengelola dan mengawasi operasional bengkel, keuangan, serta strategi usaha. Dengan wewenang, yaitu menetapkan kebijakan, menyetujui pembelian, dan mengelola karyawan. Lalu yang kedua ada kasir dengan tugas mencatat data pelanggan, transaksi, dan mengelola pembayaran. Dengan wewenang, yaitu mengelola transaksi harian dan menerbitkan nota. Lalu yang ketiga ada kepala bengkel dengan tugas mengawasi mekanik, membagi tugas, dan mengontrol kualitas servis. Dengan wewenang, menentukan metode perbaikan, penggunaan spare part, dan keputusan teknis servis. Lalu yang terakhir ada mekanik, yaitu memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan, servis, dan perbaikan kendaraan. Dengan wewenang, yaitu untuk menggunakan peralatan, mengambil spare part sesuai instruksi, dan memberikan masukan teknis. Prosedur
operasional bengkel, yaitu pelanggan menyampaikan keluhan kendaraan, kemudian kepala bengkel melakukan diagnosa awal. Jika diperlukan, mekanik melakukan pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya, estimasi biaya dan estimasi waktu disampaikan kepada pelanggan. Setelah mendapatkan persetujuan, proses servis dimulai. Mekanik melakukan perbaikan dan penggantian spare part. Penggunaan spare part dicatat secara manual dan pemilik mengawasi operasional secara umum. Prosedur pencatatan transaksi dan pendapatan. Kepala bengkel menyerahkan rincian servis dan spare part kepada kasir. Kasir kemudian membuat nota transaksi dan mencatatnya ke dalam buku kas. Pelanggan melakukan pembayaran secara tunai, lalu kasir mencatat penerimaan kas dan mengarsipkan bukti transaksi. Selanjutnya, kasir melaporkan pemasukan harian kepada pemilik yang memantau pendapatan serta kebutuhan spare part. Karena sistem masih manual, terdapat resiko kesalahan pencatatan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai alur use case diagram sistem operasional bengkel. Nah, use case diagram ini menggambarkan alur interaksi antara aktor dan sistem operasional bengkel, mulai dari pelanggan datang hingga laporan diterima pemilik bengkel. Nah, di sini yang pertama yaitu pelanggan menyerahkan kendaraan. Alur ini dimulai saat pelanggan datang ke bengkel dan melakukan use case serahkan kendaraan. Pada tahap ini, pelanggan menyerahkan kendaraan untuk dilakukan pengecekan dan perbaikan. Lalu yang kedua di sini ada kasir menghitung estimasi biaya. Setelah kendaraan diterima, kasir menghitung estimasi biaya. Estimasi ini mencakup biaya jasa dan spare part. Use case menentukan biaya jasa dan spare part menginclude use case menghitung estimasi biaya. Artinya, perhitungan estimasi merupakan bagian wajib dalam penentuan biaya. Lalu di sini yang ketiga yaitu pelanggan melihat estimasi biaya. Setelah estimasi selesai, pelanggan dapat melakukan use case melihat estimasi biaya. Informasi ini membantu pelanggan mengetahui perkiraan biaya sebelum perbaikan dilakukan. Lalu di sini yang keempat, kepala bengkel mengatur pekerjaan. Selanjutnya, kepala bengkel melakukan use case atur pekerjaan bengkel. Pekerjaan dibagi kepada mekanik sesuai dengan kerusakan dan tingkat kesulitan. Yang kelima, mekanik melakukan perbaikan. Setelah pekerjaan diatur, mekanik melakukan use case melakukan perbaikan. Proses ini mencakup perbaikan kerusakan dan penggantian spare part jika diperlukan. Yang keenam, kepala bengkel mengawasi proses perbaikan. Selama perbaikan berlangsung, kepala bengkel melakukan mengawasi proses perbaikan. Pengawasan dilakukan agar perbaikan sesuai dengan standar bengkel. Yang ketujuh, pelanggan mengambil kendaraan. Nah, setelah perbaikan selesai, pelanggan melakukan use case mengambil kendaraan selesai. Kendaraan diserahkan kembali kepada pelanggan setelah seluruh proses servis selesai. Yang kedelapan di sini kasir mengelola pembayaran. Selanjutnya, kasir melakukan use case mengelola pembayaran. Use case ini menginclude membuat nota, artinya setiap pembayaran wajib disertai pembuatan nota serta bukti transaksi. Yang kesembilan, pemilik melihat dan menerima laporan. Pada tahap akhir, pemilik melihat laporan operasional. Pemilik juga menerima laporan pendapatan. Laporan ini digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan. Kesimpulannya, alur use case diagram ini menunjukkan proses pelayanan bengkel yang dimulai dari pelanggan menyerahkan kendaraan, dilanjutkan dengan perhitungan estimasi biaya, proses perbaikan, pembayaran, hingga pelaporan kepada pemilik bengkel. Setiap aktor memiliki peran yang jelas dan saling terhubung dalam sistem operasional bengkel. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai activity diagram sistem operasional bengkel. Activity diagram ini menunjukkan alur proses pelayanan bengkel secara detail, dimulai dari pelanggan datang hingga laporan pendapatan diterima oleh pemilik bengkel. Nah, untuk suam line pelanggan, yang pertama di sini pelanggan datang ke bengkel dan membawa kendaraan. Proses ini dimulai oleh titik hitam saat pelanggan datang ke bengkel. Lalu pelanggan memilih servis. Pelanggan menyatakan bahwa kendaraannya ingin diservis. Selanjutnya di sini pelanggan melakukan pendaftaran. Untuk suam line admin atau kasir, di sini admin mencatat keluhan pelanggan. Keluhan kendaraan ini dicatat sebagai dasar pemeriksaan.
Selanjutnya, admin membuat laporan keluhan. Laporan ini kemudian diteruskan ke mekanik untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya di sini di Swarmline mekanik, mekanik melakukan cek masalah. Kendaraan ini diperiksa untuk mengetahui kondisi awal. Selanjutnya, mekanik melakukan diagnosis masalah, menentukan jenis kerusakan kendaraan. Lalu selanjutnya di sini keputusan apakah ada masalah. Jika tidak ada masalah, proses servis tidak dilanjutkan. Jika ada masalah, maka masuk ke proses perbaikan. Selanjutnya, mekanik melakukan perbaikan servis. Keputusannya di sini apakah membutuhkan spare part. Jika tidak membutuhkan spare part, perbaikan diselesaikan. Jika membutuhkan spare part, maka dilakukan pengecekan stok. Selanjutnya, pemasangan spare part dilakukan setelah stok tersedia. Kembali ke admin atau kasir. Di sini admin melakukan cek stok spare part. Jika stok tidak ada, proses menunggu atau pengadaan. Jika stok ada, spare part diberikan ke mekanik. Selanjutnya, admin membuat nota. Nota dibuat setelah servis dan perbaikan selesai. Selanjutnya di sini admin membuat laporan servis. Lalu admin menerima uang dari pelanggan. Kembali ke pelanggan, di sini pelanggan menerima nota. Lalu pelanggan melakukan pembayaran. Setelah pembayaran, proses pelayanan pelanggan setelah melakukan pembayaran, proses pelayanan pelanggan selesai. Swarmline kepada kepala bengkel. Kepala bengkel menerima laporan. Laporan servis ini digunakan untuk pengawasan dan evaluasi operasional bengkel. Selanjutnya di sini Swarmline pemilik bengkel. Pemilik bengkel menerima laporan pendapatan harian. Laporan ini menjadi dasar evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan. Selanjutnya proses berakhir ditandai dengan titik hitam akhir. Kesimpulannya, untuk activity diagram ini menggambarkan alur pelayanan bengkel secara lengkap dan terstruktur, mulai dari pelanggan datang, proses pencatatan, perbaikan kendaraan, pembayaran, hingga pelaporan kepada pemilik bengkel. Setiap aktor memiliki peran yang saling terhubung dalam sistem operasional bengkel. Di slide selanjutnya, di sini spesifikasi bentuk dokumen masukan. Pada bagian ini dijelaskan dokumen masukan yang digunakan dalam sistem operasional bengkel. Dokumen masukan berfungsi sebagai sumber data awal sebelum proses pelayanan dan perbaikan kendaraan dilakukan. A. Formulir penerimaan kendaraan. Dokumen pertama adalah formulir penerimaan kendaraan. Di sini terdiri dari fungsi dokumen. Dokumen ini digunakan untuk mencatat data kendaraan pelanggan yang masuk untuk diperbaiki, termasuk identitas kendaraan dan keluhan awal. Lalu di sini ada sumber dokumen. Dokumen berasal dari customer dan dicatat oleh bagian administrasi atau kasir saat pelanggan datang ke bengkel. Selanjutnya, tujuan penggunaan. Dokumen ini digunakan oleh mekanik sebagai acuan awal pemeriksaan kendaraan dan oleh bagian administrasi atau kasir sebagai arsip data servis. Selanjutnya, media dan jumlah. Dokumen dibuat dalam bentuk kertas sebanyak 2 rangkap, yaitu 1 rangkap untuk administrasi atau kasir, 1 rangkap untuk mekanik. Selanjutnya, frekuensi penggunaan. Digunakan setiap ada kendaraan yang masuk ke bengkel. Selanjutnya, format dokumen. Format dokumen tercantum pada lampiran A1. B. Daftar harga jasa dan suku cadang. Dokumen kedua adalah daftar harga jasa dan suku cadang. Fungsi dokumennya, di sini dokumen ini berfungsi sebagai informasi tarif jasa servis dan harga suku cadang yang berlaku di bengkel. Sumber dokumennya, dokumen disusun oleh bagian administrasi atau pemilik bengkel. Tujuan penggunaannya digunakan oleh mekanik dan bagian administrasi sebagai acuan dalam menentukan estimasi biaya dan menentukan total pembayaran pelanggan. Selanjutnya, media dan jumlah. Dokumen disediakan dalam bentuk kertas sebanyak 1 rangkap. Selanjutnya, media dan jumlah. Dokumen disediakan dalam bentuk kertas sebanyak 1 rangkap. Frekuensi penggunaan, dokumen diperbarui sesuai kebutuhan. Misalnya jika ada perubahan harga. Lalu di sini format dokumennya. Format dokumen tercantum pada lampiran A2. Kesimpulannya, dengan adanya dokumen masukan ini,
proses pelayanan bengkel dapat berjalan lebih tertib dan terstruktur, karena seluruh data kendaraan dan informasi biaya sudah tercatat dengan jelas sejak awal proses. Selanjutnya, spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Dokumen keluaran merupakan dokumen yang dihasilkan oleh sistem setelah seluruh proses pelayanan bengkel selesai. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti transaksi dan bahan pelaporan manajemen. A. Nota atau struk servis. Dokumen pertama adalah nota atau struk servis. Fungsi dokumennya, nota servis digunakan untuk memberikan informasi biaya jasa servis dan suku cadang yang harus dibayar oleh customer. Sumber dokumennya, di sini dokumen ini dibuat oleh kasir setelah proses servis selesai. Tujuan penggunaan, nota diberikan kepada customer sebagai bukti pembayaran, serta rincian biaya servis dan spare part. Media dan jumlah, dokumen dicetak dalam bentuk kertas sebanyak 2 rangkap, yaitu 1 rangkap untuk customer, 1 rangkap untuk arsip bengkel. Frekuensi pembuatan, dokumen dibuat setiap kali ada transaksi servis, sehingga frekuensinya menyesuaikan kebutuhan. Format dokumen, format nota servis dicantumkan dalam lampiran B1. B. Laporan pendapatan harian. Dokumen kedua adalah laporan pendapatan harian. Fungsi dokumennya di sini, laporan ini berfungsi sebagai rekapan seluruh transaksi servis dan suku cadang dalam 1 hari. Sumber dokumen. Dokumen disusun oleh kasir berdasarkan transaksi yang terjadi. Tujuan penggunaan. Laporan diberikan kepada pemilik bengkel sebagai bahan evaluasi pendapatan harian dan pengambilan keputusan manajemen. Media dan jumlah. Dokumen dapat disajikan dalam bentuk kertas atau file digital sebanyak 1 rangkap. Karena ini manual, jadi dokumen disajikan dalam bentuk kertas. Frekuensi pembuatan. Laporan dibuat setiap hari setelah operasional bengkel selesai. Format dokumen. Format laporan pendapatan harian tercantum pada lampiran B2. Kesimpulannya, dengan adanya dokumen keluaran berupa nota servis dan laporan pendapatan harian, sistem operasional bengkel dapat berjalan secara transparan, terkontrol, dan memudahkan pemilik bengkel dalam memantau kinerja usaha. Kesimpulan dari presentasi keseluruhan yaitu bahwa sistem akuntansi di bengkel tradisional masih menggunakan teknik pencatatan manual, seperti buku besar yang ditulis tangan, yang seringkali menyebabkan kesalahan pencatatan dan informasi yang tidak akurat serta lambat. Kesimpulan ini didasarkan pada penelitian dan pengamatan penulis terhadap sistem informasi akuntansi yang saat ini digunakan di bengkel tradisional. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.